Bapak-bapak, kalau ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada anaknya, bapak biasanya sampaikan langsung atau lewat istri? Gitu. Hampir semua jawabannya lewat istri. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu dan engkau akan mendapatkan aku termasuk dari orang yang bersabar. Ini Bilal bisa bayangkan ya, anak umur 7 tahun ya sampai 13 tahun kurang lebih, dia punya karakter yang luar biasa begitu loh. Seseorang ketika diberikan nikmat oleh Allah dan kemudian nikmat itu dibarengi dengan dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Semakin dia berbuat dosa, semakin dia berbuat maksiat, semakin dia jauh, semakin dia berbuat hal yang mungkar, Allah Subhanahu wa taala semakin memudahkan rezekinya dia. Allah semakin membukakan kepadanya pintu kebaikan. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, sesungguhnya itu istidraj dari Allah. Karena memang hakikatnya manusia ketika sudah ada sesuatu di genggamannya itu kan sulit dia lepas Bilal. Ya misalnya contoh ya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya pinjamin duit saya dong 1 juta atau 2 juta atau berapalah dipinjamin uang. Pokoknya kalau ada uang saya kalau langsung bayar sama kamu. Tapi ketika uangnya itu sudah ada, ya disitulah dia berat sekali untuk bayar hutang. Tapi kalau sebelum dia punya uang tadi, insya Allah saya bayar ya, pokoknya seminggu lagi saya bayar. Pas uangnya ada, sulit dia bayar. Itu banyak manusia seperti ini modelnya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan lagi tamu berkelas untuk ngebahas tentang hari yang penuh berkah ini. Ada Ustadz Haris Abu Naufal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilal sehat? Sehat alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Pertanyaan sederhana mengingat hari ini kita sedang merayakan Idul Adha Ustadz. Iya. Kenapa manusia hidup di dunia harus berusaha Ustadz? Taib. Jadi pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini adalah untuk berusaha. Dan usaha yang dilakukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, ada ibadah yang bentuknya fisik, ada ibadah yang bentuknya hati, dan ada ibadah yang bentuknya harta. Ya misalnya berkurban, naik haji, berangkat umroh, menafkahi keluarga. Nah itu semuanya tidak akan mungkin seseorang bisa menjalankan ibadah berupa harta tadi. Ya mau tidak mau dia harus berusaha, dia harus bekerja, dia harus mencari nafkah agar bisa menunaikan kewajiban-kewajiban dia sebagai hamba Allah di dalam urusan ibadah harta tadi. Begitu Bilal. Bagaimana dengan definisi kurban itu sendiri gitu? Apakah ada kesamaan dengan berkorban atau seperti apa sebenarnya? Jadi sebenarnya ibadah kurban itu adalah mengingat kita akan perjuangan seorang laki-laki yang pernah tinggal di muka bumi ini, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, yang mungkin ceritanya sebagian kita sudah cukup sering mendengar ya dan cukup familiar, di mana Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih satu-satunya anak yang beliau punya, yaitu Ismail alaihissalam. Ya, jadi yang menariknya Bilal, Nabiullah Ibrahim pada waktu itu ya baru diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umur beliau sudah kurang lebih 80-an tahun. Ya, jadi kita bayangkan seorang kakek, seorang ayah ya yang mana kenikmatan yang dia punya yang paling berharga pada saat itu pasti anak. Ya mungkin dia nggak mikir lagi sepatu, dia nggak mikirin lagi tas, dia nggak mikir lagi healing kesana kemari. Pasti yang dia pikir bagaimana anak dan cucunya itu bersamanya. Nah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau seorang anak, kemudian Allah ingin menguji Nabiullah Ibrahim ya untuk menyembelih anaknya. Kira-kira Ibrahim akan tetap menjalankan perintah Allah atau justru beliau akan terlena dengan nikmat yang Allah berikan kepada beliau sehingga beliau tidak mau menyembelih anaknya. Nah kemudian ya singkat cerita, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah tersebut untuk menyembelih anaknya.
Nah, ketika anaknya itu hendak disembelih, disitulah Allah mendatangkan malaikat untuk menggantikan seekor kibash. Jadi detik-detik akhir. Nah, ini adalah sebuah pengorbanan dari seorang ayah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri. Nah, sekarang kita juga harus berkorban. Ya, kita juga harus berkorban. Apa korban yang harus kita lakukan sebagai bentuk pendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan berkurban. Ya, di hari raya Idul Adha, apakah seekor kambing, apakah sapi, ya, ataukah unta, ataukah kerbau. Ya, ini kita ingin bersama dengan Nabiullah Ibrahim dalam perjuangan. Walaupun mungkin apa yang harus kita keluarkan, apa yang harus kita korbankan tidaklah sebesar apa yang telah dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, seperti itu. Banyak orang bertahun-tahun sudah melakukan kurban atau berkorban dalam tanda kutip di Idul Adha. Ya. Tapi bila yakin Ustadz, masih banyak orang yang masih keliru atau salah paham terhadap definisi kurban itu sendiri gitu. Iya. Apakah berkurban itu bisa kayak bila beli satu kambing, Iya. terus kayak kita bagi ke 30 orang, Iya. 50.000 seorang, atau seperti apa sebenarnya definisi kurban? Jadi sebenarnya? berkorban itu sebenarnya dalam bahasa Arab disebut dengan al-adhiyah. Al-adhiyah. Ya, al-adhiyah yaitu di mana seseorang ya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan, ya, sesembelihan yang dimulai di tanggal 10 Dzulhijjah dan berakhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, dan itu sudah diatur di mana satu ekor kambing itu hanya dimiliki oleh satu orang. Tidak boleh dalam satu ekor kambing itu berserikat misalnya 20 orang yang masing-masing mereka urunan 50.000. Ya, yang kemudian dari uang itu dikumpulilah seekor kambing, maka itu tidak dikatakan sebagai al-adhiyah. Itu hanya dikatakan sebagai sedekah saja. Ya, karena dia memiliki definisi yang berbeda antara sedekah dengan berkorban. Ya, demikian juga dia menyembelih sapi misalnya. Nah, sapi karena memang ukurannya besar dalam Islam itu dia boleh untuk berserikat 7 orang. Jadi misalnya harga sapinya 20 juta, kemudian misalnya dibagi 7, 3 juta, 3 juta, 3 juta misalnya per orang. Nah, kemudian tidak boleh lebih dari 7. Ya, jadi misalnya sudah berserikat 10 orang, ini sudah tidak dikatakan lagi sebagai al-adhiyah. Jadi batasnya adalah harus 7 orang. Ya, tidak boleh lebih dan boleh kurang. Jadi kalau misalnya dia ingin berkorban sendiri seekor kambing, seekor sapi, maka itu lebih baik. Ya, tapi kalau misalnya juga 2 orang juga tidak ada masalah. Tetapi batas maksimalnya adalah 7 hari. Nah, demikian juga waktunya sudah ditentukan, Bilal. Jadi nggak bisa misalnya seseorang berkurbannya itu di tanggal kita pakai tahun Hijriah ya, di tanggal misalnya 20 Dzulhijjah, udah gak bisa lagi karena waktunya sudah batas waktunya sudah ditentukan di awal 10 bulan Dzulhijjah berakhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah, seperti itu. Kalau kita balik lagi ke definisi kurban itu sendiri secara luas sih, berarti kita di hidup ini memang harus berkorban untuk sesuatu hal yang ingin kita raih, termasuk meraih ridhonya Allah gitu ya. Betul. Tapi bagi teman-teman di sini yang masih nggak paham konteksnya dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu, apa yang harus teman-teman tahu lebih detail tentang cerita dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kita bisa kontekskan ke hidup kita yang sekarang, Ustaz? Oke. Jadi tadi sebenarnya kita sudah menyinggung sedikit ya tentang peristiwa penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tetapi kalau kita ingin membaca lebih luas ya tentang peristiwa bagaimana seorang ayah harus mengorbankan perasaannya, harus mengorbankan nikmat yang Allah berikan kepada beliau yang telah beliau tunggu sekian lama, kemudian gak tanggung-tanggung anaknya harus disuruh disembelih. Ini bergejolak sekian perasaan yang ada dalam hati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi itu tetap dilakukan. Ya, jadi dimulai pada waktu itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita baca di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim, beliau sempat mau dibakar, ya, dan kemudian Allah menolong beliau dan menyelamatkan beliau, dan kemudian beliau harus berpindah dari Babilonia, kemudian harus pindah ke Baitul Maqdis, ya, ke Palestina, ya, dan kemudian dari Baitul Maqdis beliau harus pindah lagi ke Mekah, ya. Nah, ketika peristiwa beliau pindah ke Mekah, disitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau memiliki seorang putra yang bernama siapa? Ismail dari istrinya beliau yang bernama Hajar. Nah, ketika
Nabiullah Ibrahim meninggalkan negeri Syam dan beliau pindah ke Mekah pada waktu itu, yang kita tidak bisa membayangkan Mekah itu seperti hari ini, ada Tour Zam-Zamnya dengan segala fasilitas yang ada di sana ya. Tetapi pada saat itu adalah padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada manusianya di sana. Dan kemudian Allah ingin menguji Nabiullah Ibrahim dengan memerintahkan beliau untuk meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir. Nah secara logika Bilal, secara logika ini gak logis. Masa seorang ayah meninggalkan anaknya dan istrinya di tengah padang pasir yang gak ada kehidupan manusia di situ? Ini secara akal gak masuk akal. Tetapi ketika kita berbicara dengan perintah, ya ketika kita berbicara tentang agama, terkadang ada sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi ketika dijalani justru akan ada ya jalan keluar yang tidak bisa kita bayangkan. Ya jadi ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri beliau, dikejar, ya namanya perempuan ya, tetap dia akan mengejar suaminya, kemana mau pergi engkau Ibrahim? Ya pasti ya, wahai Ibrahim hendak kemana engkau pergi? Nabi Ibrahim pada waktu itu terus berjalan, beliau tidak menoleh panggilannya Hajar alaihissalam, sampai pada titik Hajar berkata, wahai Ibrahim, apakah Allah memerintahkan engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini? Jadi ketika Nabiullah Ibrahim ditanya dengan disebut nama Allah di situ, beliau baru yakin menjawab, ya Allah yang memerintahkan saya. Kemudian Hajar berkata, kalau memang demikian wahai Ibrahim, Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Allah pasti akan menolong saya, Allah pasti akan membela saya. Ya, dan kemudian Hajar kembali, ya, dan Ibrahim terus berjalan. Nah ketika sudah tidak lagi terlihat istri beliau, ya Ibrahim baru menoleh ke arah tempat beliau meninggalkan istri dan anaknya. Disitulah beliau mengangkat kedua tangannya, dan ini diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, di mana Ibrahim berkata, ya Allah, aku titip keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada kehidupan di situ. Ya, kemudian Hajar kembali. Nah kemudian Ismail sudah mulai menangis karena bekalnya sudah tidak ada. Ya mungkin kalau hari ini kan gampang ya, kita ninggalin keluarga, tinggal GoFood dan seterusnya ya. Tapi di situ bagaimana perasaan seorang ayah, ibu. Ya, perasaan sedihnya seorang wanita mendapatkan anaknya itu dalam keadaan kehausan. Ya, ini kalau kita cerita perasaan, mungkin seorang ibu pasti punya perasaan lebih ya daripada kita seorang laki-laki terhadap anak ya. Nah, akhirnya Hajar alaihissalam mencari sesuatu yang bisa beliau berikan kepada anaknya atau bantuan apa saja. Akhirnya beliau larilah ke Bukit Sofa. Ya, kemudian di Bukit Sofa ternyata tidak ada apapun di sana. Ya bila bisa bayangkan ya, waktu kita umroh di gedung yang sudah begitu tertutup dengan fasilitas yang begitu luar biasa kan lelah juga gitu ya. Naik ke Bukit Sofa dan harus berjalan ke Bukit Marwah. Ketika beliau berada di Bukit Sofa, kemudian dari kejauhan beliau melihat Bukit Marwah, mungkin di sana ada sesuatu yang bisa beliau dapatkan atau ada seseorang yang bisa menolong beliau. Dan ternyata juga ketika di Bukit Marwah beliau tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kemudian beliau bolak-balik, ternyata beliau tidak dapatkan apa-apa. Dan kemudian beliau kembali, ternyata di kaki Nabiullah Ismail alaihissalam keluar air. Itulah yang dikenal dengan air Zam-Zam. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada Hajar dan putranya dengan diberikan air. Itu ternyata solusinya itu bukan hanya untuk Hajar. Solusinya bukan hanya untuk Ismail. Karena di situ mulai ada air, jadi orang-orang sudah mulai berdatangan ke situ. Karena orang pasti mencari sumber air dong, agar dia bisa hidup, bisa mandi, bisa minum dan lain sebagainya. Jadi seseorang ketika dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, ya pasti Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar yang kita sebutkan tadi. Yang jalan keluar itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, di luar dari ekspektasinya kita. Dan buktinya perjuangan seorang wanita yang beberapa saat itu manfaatnya hanya akan kita rasakan sampai detik ini. Jadi seseorang Bilal ketika dia ingin berjuang untuk berbuat kebaikan, apakah untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk istrinya, ataukah untuk agamanya, ketika memang itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah, pasti suatu saat Allah akan memberikan jalan keluar, dan jalan keluar itu bukan hanya untuk dia saja. Dan juga ada pelajaran yang cukup menarik Bilal ya. Jadi kalau kita berbicara tentang rezeki ya, rezeki itu adalah sesuatu yang memang harus kita usahakan. Tapi kalau rezeki itu adalah semata-mata dari hasil usahanya kita semata,
tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, kira-kira di mana Hajar bisa mendapatkan sesuatu yang bisa beliau kasih makan untuk anaknya? Di Bukit Sofa dong, atau di Bukit Marwah. Karena beliau mencarinya di situ kan. Situ ya, benar. Tapi beliau mendapatkan sesuatu di tempat yang beliau tidak prediksi. Itu menunjukkan apa? Rezeki itu adalah semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang telah menjamin rezeki untuk mereka. Kita cuma sekedar disuruh berusaha. Adapun hasilnya dan bagaimana di jalur mana kita dapat, ya kita serahkan sama Allah. Yang penting kita tetap berusaha. Ya, dan itu mungkin kita alami dalam hidup kita ya. Kita berpikir saya akan dapat uang di sini nih, saya akan dapat rezeki di sini. Tapi ternyata meleset kita mendapatkan sebuah rezeki atau pencapaiannya kita di sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan. Ya. Nah kemudian Bilal, puncaknya itu Bilal, karena kita berbicara sembelihan ya. Jadi puncaknya itu ketika Ibrahim alaihissalam ya mendapatkan atau posisinya putranya itu sudah umurnya sa'ya. Disebutkan dalam Al-Quran, falamma balagha sa'ya, ketika umurnya sudah sa'ya. Sa'ya itu adalah seorang anak yang sudah mulai bisa membantu ayahnya. Jadi mungkin umurnya prediksi antara 7 sampai 13 tahun. Nah disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya tadi. Nah yang menariknya Bilal, seorang ayah yang sudah berumur 90-an tahun lebih masih punya komunikasi yang hangat dengan anaknya yang masih kecil gitu loh. Iya, sampai-sampai beliau berkata, "Ya bunai inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau, bagaimana menurut pendapat engkau wahai anakku. Karena terkadang banyak ayah-ayah hari ini Bilal terlalu egois. Iya, jadi dia ingin menjadi seakan-akan diktator di rumahnya, semua aturan dia harus berjalan. Tapi ini seorang nabi, ini seorang kekasihnya Allah, anaknya itu masih kecil, beliau ingin mengajak anaknya diskusi. Bagaimana menurut kau ya anakku? Karena seorang anak ketika ayahnya memberikan sesuatu, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana seperti ini akan ada tumbuh rasa percaya diri pada diri dia. Ya, dan juga akan membentuk karakter dia menjadi seorang leader nantinya. Karena dia diberikan tanggung jawab. Ya, dan yang menariknya lagi, ya Ismail pada waktu itu menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu dan engkau akan mendapatkan aku termasuk dari orang yang bersabar. Ini Bilal bisa bayangkan ya, anak umur 7 tahun ya sampai 13 tahun kurang lebih, dia punya karakter yang luar biasa begitu loh. Ya, yang mungkin pada saat itu beliau Ismail itu belum ada sekolah internasional seperti hari ini, belum ada kampus-kampus yang top seperti hari ini dengan segala fasilitasnya, tetapi memiliki karakter yang sangat kuat. Di tengah bapaknya diuji oleh Allah, beliau bisa memberikan motivasi dan memberikan penguat kepada orang tuanya, yaitu ayahnya Ismail alaihissalam. Nah ini sesuatu yang perlu kita aplikasikan dalam hidup kita, bahwasannya kebutuhan kita kepada ilmu agama itu sangat penting. Ibrahim mendidik anak beliau di atas agama. Ibrahim mendidik beliau ya untuk kenal dengan Allah. Ibrahim mendidik beliau di atas batasan-batasan Allah. Ternyata membentuk sebuah karakter yang ucapan itu mungkin gak bisa diucapkan oleh orang-orang yang hari ini umurnya sekian puluh tahun gitu loh. Masalahnya disuruh disembelih dirinya, disuruh sembelih kan, itu berat gitu loh. Nah kemudian dibawalah Ismail alaihissalam. Ya, disebutkan dalam ayat falamma aslama wattallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah menyerahkan diri kepada Allah, Ibrahim menatap anaknya dan anaknya menatap ayahnya. Ini momen yang luar biasa Bilal. Nanti Bilal ketika sudah punya anak nih, ya ada kemudian anaknya misalnya dimasukkan ke pesantren atau mungkin harus pindah kota di tempat Bilal tinggal karena dia melanjutkan pendidikan, itu berat Bilal. Gak sedikit ayah yang kelihatan garang tapi bisa nangis. Padahal anaknya itu kan cuma di pesantren, dia bisa hubungi bulan depan, dia bisa kunjungi bulan depan, dia bisa telepon, dia anaknya juga terurus, bisa makan dan lain sebagainya. Tetapi ini harus dibunuh. Ini perasaan yang pasti sangat berat ya, yang dirasakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Tapi karena ini merupakan perintahnya Allah, beliau mesti melakukannya. Ya, dan itu kan prosesnya panjang bilang. Prosesnya panjang sampai penyembelihan. Dan ternyata
gejolak perasaannya Ibrahim alaihissalam itu tidak langsung Allah berikan jalan keluar. Tapi Allah berikan jalan keluar di detik-detik akhir. Detik-detik akhir. Detik-detik akhir. Jadi ini ada sebuah pelajaran yang perlu kita ketahui dalam hidup kita. Ketika kita diuji sama Allah dengan ujian apakah sakit, finansial atau lain sebagainya. Kemudian kita merasa saya ini sudah berada di titik yang paling lemah. Berada di titik yang paling rendah. Tapi bersama dengan itu solusinya juga belum ada. Perlu kita ketahui kita sebenarnya masih kuat. Kita masih kuat. Ya tapi karena hati kita yang lemah lah yang kita merasa bahwasanya ujian itu masih sangat atau ujian itu terlalu besar kita hadapi. Faham bilal ya? Jadi ketika Ibrahim hendak meletakkan pisaunya di lehernya Ismail, itu kan titik yang terakhir sudah. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan yang menggantikan seekor kibas. Ya jadi ini bukan prank ya. Jadi bukan prank Allah ngeprank Ibrahim alaihissalam disuruh perintah menyembelih anaknya, tiba-tiba nggak diganti sama kambing ya. Ini bukan prank. Ya karena prank itu sesuatu yang konyol, sesuatu lelucon yang nggak ada faidahnya. Cuman sekedar ketawaan. Tapi Allah itu maha hikmah. Allah nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa ada hikmah, tanpa ada pelajaran di situ. Nah pelajaran yang dipetik, yang bisa kita petik dari peristiwa penyembelihan Ismail adalah ya seorang hamba yang dia dititip oleh Allah dengan kenikmatan yang itu merupakan kenikmatan yang paling besar yang dimiliki Ibrahim pada waktu itu. Ya, dan itu jauh akan lebih ringan kalau seandainya yang diuji adalah pada Ibrahim, diuji pada istrinya, diuji pada kesehatan Ibrahim, diuji pada kekayaannya. Mungkin itu Ibrahim mudah. Tapi ketika ujian itu adalah pada anak yang umur Ibrahim sudah 90 tahun. Dan ternyata Ibrahim tidak lupa kepada zat yang memberikan nikmat kepadanya. Ini adalah pukulan keras buat kita. Berapa banyak hari ini manusia ketika mereka diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, dibukakan kepadanya pintu rezeki, dia lupa kepada zat yang memberikan rezeki, yaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi goalnya itu di situ, finalnya di situ Bilal. Allah ingin menampakkan kepada hamba-hambanya, ini loh contoh yang kamu perlu contoh. Dia diberikan nikmat tapi dia nggak pernah lupa kepada zat yang memberikan nikmat tersebut. Dan pelajaran yang kedua yang bisa kita petik, seseorang ketika dia berjuang, ya walaupun perjuangannya itu dilalui dengan sesuatu yang berat dan sulit, pasti akan ada suatu saat solusi yang akan didapatkan. Dan solusinya itu bukan hanya dirasakan oleh manusia pada hari itu, tapi bisa dirasakan ribuan tahun lamanya. Proses penyembelihan itu sudah ribuan tahun lamanya sampai hari ini Bilal. Tetapi cerita itu diceritakan di khutbah Jumat, di pengajian-pengajian untuk menggugah hati manusia dari peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya ada sebuah ayat Allah mengatakan wa ammaz zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih di lautan walaupun jumlahnya banyak maka akan hilang begitu saja. Tetapi sesuatu yang bermanfaat untuk manusia kata Allah pasti akan Allah abadikan di muka bumi ini. Itu janji Allah. Seperti itu. Wow. Ustadz, kalau teman-teman yang mendengar podcast ini terus mereka berpikir bahwa oke, hari ini ujianku besar sekali gitu. Dan ada juga teman-teman yang ngerasa bahwa kenikmatanku besar sekali hari ini, tapi mereka malah takut itu. Apakah itu kenikmatan atau itu justru ujian? Jadi orang kadang nggak bisa membedakan mana kenikmatan mana ujian. Cara terbijak terutama dari perspektif Islam sendiri tahu apakah itu kenikmatan, apakah itu ujian. Masya Allah. Cukup menarik ya. Jadi kita ketahui bahwasanya manusia itu diuji oleh Allah dengan kenikmatan. Ya, dan juga manusia diuji oleh Allah dengan kekurangan. Ya, jadi ujian itu bukan hanya sekedar miskin. Ya, bukan hanya sekedar kekurangan, tapi ujian itu juga adalah diberikan kepadanya kelapangan. Ya, maka banyak manusia di muka bumi ini yang diuji dengan kekurangan dan diuji dengan kelebihan, banyak yang tidak lulus. Tapi Allah menceritakan di dalam Al-Quran ada manusia-manusia yang mereka diuji oleh Allah dengan kelebihan. Seperti Nabi Allah Sulaiman. Diberikan oleh Allah sebuah kerajaan yang kerajaan itu belum pernah ada sebelumnya dan setelahnya. Gak ada. Tapi beliau tetap patuh kepada Allah. Dan demikian juga ada Nabi yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Seperti Nabi Ayub alaihissalam. Anaknya meninggal, kemudian harta beliau habis, kemudian beliau juga ya diberikan sakit oleh Allah di waktu yang belasan tahun panjangnya. Tetapi juga tetap beliau
percaya sama Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Beliau tidak mengeluh. Beliau tetap konsisten dengan ketaatan beliau kepada Allah. Nah, kenikmatan itu akan menjadi nikmat sama seperti kisah kasusnya seperti Nabi Sulaiman. Tidak mengubah prinsip beliau sebagai hamba Allah. Tetapi seseorang ketika diberikan nikmat oleh Allah dan kemudian nikmat itu dibarengi dengan dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Semakin dia berbuat dosa, semakin dia berbuat maksiat, semakin dia jauh, semakin dia berbuat hal yang mungkar, Allah Subhanahu wa taala semakin memudahkan rezekinya dia. Wow. Allah semakin membukakan kepadanya pintu kebaikan. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, sesungguhnya itu istidraj dari Allah. Istidraj. Ya, apa itu istidraj? Istidraj itu Allah mengeluhkan sesuatu, dimudahkan kepadanya, sehingga pada titik tertentu, apakah Allah wafatkan dia? Di situ dia akan menyesal. Dia nggak pernah sakit, hartanya nggak pernah berkurang. Orang kalau biasa sakit kadang-kadang berpikir, wah saya nggak sholat nih, wah saya sudah jauh dari Allah nih, kayaknya ini peringatan. Tapi sakit juga enggak, happy terus, ya hartanya terus bertambah, tiba-tiba mati. Itu adalah sebuah penyesalan yang sangat luar biasa yang akan dirasakan. Ya, dan juga Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ya, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemakmuran di negeri tersebut. Segalanya diberikan oleh Allah, dari langit, dari bumi, berkah, hidup berkah. Hidupnya pokoknya semua dengan kelapangan, kemudian rezekinya. Ya, sampai-sampai mereka lupa apa yang Allah ingatkan. Allah ingatkan tuh patuh kepadanya. Allah ingatkan tentang larangan-larangan, tapi tetap mereka berbuat larangan. Dan kemudian mereka juga tidak melakukan perintah Allah. Sampai-sampai disebutkan dalam ayat mereka tuh sombong. Ya, lihat di kami, negeri kami negeri kafir, misal, atau kami adalah orang kafir, atau kami nggak sholat, kami nggak puasa, kami nggak beribadah. Lihat nih, kami selalu dapat nikmat. Kalian katanya rajin sholat, ya katanya beragama, tapi kere, miskin, sering bencana. Ya, kemudian kata Allah, ketika mereka lupa dan di tengah mereka dalam keadaan senang, di situ Allah menguji dia dengan dimatikan. Ya, dan dia akan sengsara selama-lamanya di mana? Di akhirat kelak. Jadi Bilal, ada orang yang hidupnya susah, kemudian mendapatkan kesusahan itu biasa. Tapi seseorang ketika hidupnya happy terus, jangankan susahnya, cuman mati lampu saja 2 hari mungkin udah stres itu hidupnya. Ya, jadi demikianlah kondisi orang-orang yang mereka diberikan nikmat oleh Allah dan kemudian terus dibukakan pintu nikmat, dan bersama dengan itu dia bermaksiat kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi bencana untuk dirinya. Seperti itu. Ya, akan menjadi sengsara dia di dunia dan sengsara di akhirat kelak. Nah, wallahu a'lam. Berarti jangan cepat sekali menyimpulkan apapun yang kita miliki saat ini. Ada orang yang memang sangat dimudahkan terhadap rezeki dari sisi uang, harta, relasi, tapi karena dia terlalu menikmati itu sampai dia lupa beribadah, itu bisa jadi istidraj. Iya. Ada orang yang diberi kesulitan hidup, ujian setiap hari, justru itu memperkuat karakter dia dan mendekatkan dia dengan Tuhan. Betul. Berarti dia berkah hidupnya gitu. Nah, sehingga banyak sekali orang-orang yang selama ini menilai sesuatu itu dari kacamata, wah dia rezeki banyak banget, dia kaya banget, oh berarti ibadahnya rajin gitu. Ya. Kan dari kacamata luar, siapa tahu dia di rumah gak beribadah bahkan. Taib. Intinya jangan pernah ngejudge orang lain. Ya. Definisi titik terbaik manusia itu seperti apa, Ustadz? Yang dimana selama ini kita ngerasa bahwa wah aku di titik terendah gitu, aku masih tertinggal, aku kurangnya itu gitu. How you define titik terbaik? Titik terbaiknya seorang hamba adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan sebuah ujian yang kemudian ya dia bentuk ujiannya adalah dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, justru Allah memberikan kebalikan dari apa yang dia mimpikan. Kemudian di titik itulah dia ridho ya dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah, dan dia tidak berkeluh kesah. Dapat ya. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabatnya di tahun 6 Hijriah berangkat umroh bersama dengan ribuan para sahabat pada waktu itu. Bisa bayangkan Bilal membawa ribuan manusia. Mereka ingin pulang kampung halaman dan kemudian mereka ingin tawaf di Ka'bah.
Mereka sudah melakukan perjalanan kurang lebih 7 hari 7 malam. Kemudian sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kan jarak yang sudah sangat dekat dengan Mekah. Setengah jam sudah sampai ke Mekah kalau naik mobil hari ini. Tetapi Nabi harus kembali. Nabi harus pulang. Ya, perjalanan yang sudah lelah, mengeluarkan harta, mengeluarkan waktu, dan harus menguburkan mimpinya untuk bisa tawaf dan pulang kampung pada waktu itu. Nabi harus pulang. Ya, apakah Nabi mengeluh? Nabi tidak mengatakan, ya Allah, bukankah engkau yang memerintahkan saya untuk berumrah? Kenapa pulang kau takdirkan saya hari ini untuk dia bisa berangkat umrah? Tidak. Ya, tapi Nabi SAW kembali dan ridho dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala putuskan kepada beliau. Disitulah titik manusia yang terbaik. Ya, demikian juga bukan hanya dari sisi itu, sisi kedua Bilal, sisi terbaiknya manusia adalah ketika dia hidup dia selalu bisa memberikan manfaat kepada manusia. Jadi tidak hanya dia versinya antara dia dengan Allah, tapi versinya dia juga dengan manusia harus baik. Karena orang ketika dia baiknya cuman antara hubungan dia dengan Allah, itu tidak menjadi versi yang terbaik. Demikian juga kalau seandainya dia cuma punya hubungan baik dengan relasi dia dengan manusia, tapi nggak baik dengan Allah, dengan tidak menunaikan hak Allah, juga bukan versi yang terbaik. Tapi versi yang terbaik ketika dia baik hubungan dia dengan Allah dan baik hubungan dia dengan manusia. Makanya Rasulullah menyebutkan satu hadis yang menjadi standar seorang muslim. Apa standar seorang muslim? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah yang selamat lisannya dan tangannya dari muslim yang lainnya. Itu standar minimal seorang muslim. Jadi kalaupun dia tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, setidaknya jangan sampai dia mengganggu orang lain. Iya, tetapi sebaik-baik muslim kata Rasulullah SAW adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Nah, Kurban adalah tentang menjadi lebih berarti, bukan merasa lebih baik dibandingkan orang lain. ya, Kurban yaitu titik di mana manusia dituntut untuk berani memberi. ya. Ketika dia punya rezeki, dia diajak untuk berkorban bagi sesama gitu. Bagaimana definisi kurban yang lebih detail sekali, terutama untuk kebermanfaatan? Ya. Jadi kalau kita berbicara secara pandangan kurban ya, karena memang hidup kita ini sebenarnya kita harus berkorban terus ya. Di bulan Ramadan kita harus berkorban dengan ini dan ini, tapi konteksnya hari ini kita berbicara adalah berkorban. Ya, berkorban dengan cara mengorbankan sedikit harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita untuk menyembelih hewan sembelihan tadi. Ya, nah buat seseorang ya mengeluarkan sesuatu yang paling dia cintai yaitu harta misalnya, itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Nah, disinilah diuji seseorang keimanannya untuk dia mengeluarkan sesuatu yang paling berharga yang dia miliki ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah ayat Allah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang hakikatnya manusia ketika sudah ada sesuatu di genggamannya itu kan sulit dia lepas Bilal. Ya misalnya contoh ya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ya pinjamin duit saya dong 1 juta atau 2 juta atau berapalah dipinjamin uang. Pokoknya kalau ada uang saya akan langsung bayar sama kamu. Tapi ketika uangnya itu sudah ada, ya disitulah dia berat sekali untuk bayar hutang. Tapi kalau sebelum dia punya uang tadi, insya Allah saya bayar ya, pokoknya seminggu lagi saya bayar. Pas uangnya ada sulit dia bayar. Itu banyak manusia seperti ini modelnya. Ya, makanya Allah ingin menguji kita. Kamu siap nggak mengeluarkan sesuatu yang kamu punya, membeli seekor kambing atau membeli seekor sapi? Yang mana konsepnya semakin gemuk hewan yang dia beli di hari raya kurban, maka itu lebih baik. Ya intinya semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk berkorban, maka itu semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana.
Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut. Tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit. Dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022. Dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin ebook, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas, Ustaz. Pertanyaan pertama dari Fatih. Sekarang kan tren hijrah itu lagi ramai banget, Ustaz. Ya. Tapi kadang ada fenomena aneh, orang yang baru belajar agama kok bawaannya tuh malah jadi gampang ngejar orang lain. Ya. Ada orang-orang yang merasa lebih baik dibandingkan orang lain, suka banget kasih advice ke orang tanpa diminta. Itu gimana ya? Apa salahnya? Taib. Jadi fenomena hijrah hari ini terkhusus di kalangan para pemuda dan pemudi, di satu sisi adalah sesuatu yang kita senang ya, sesuatu yang kita bahagia, karena ini sesuatu yang kita tidak alami di masa-masa dulu kita di SMA. Ya karena masa-masa kita dulu SMA atau SMP di masjid, di pengajian itu paling yang hadirlah nenek-nenek dan kakek-kakek seperti itu ya. Tapi hari ini kita lihat anak muda, ya dari sisi penampilannya anak gaul ini. Kita pikir tadi mau nyongkrong ke kafe, tiba-tiba di majelis pengajian gitu ya. Nah ini sesuatu yang sangat kita syukuri ya. Cuman satu sisi lain yang terkadang perlu kita khawatirkan ya, itu hanya menjadi ajang keren-kerenan. Ya, wah saya ini sudah berhijrah loh, saya ini sudah sholat loh, saya ini sudah lebih hebat dari kamu loh. Ya ini akhirnya kita khawatirkan itu akan menjadi pandangan jelek dari orang lain. Dan juga tidak akan membuat dia itu bertahan lama di titik itu. Bertahan lama ya? Iya karena yang dia pentingkan adalah validasi dari manusianya. Sementara hijrahnya seseorang itu adalah karena Allah. Hijrahnya adalah untuk Allah, bukan dari validasinya manusia. Nah ketika dia berhijrahnya adalah untuk Allah dan karena Allah, mau tidak mau dia sebenarnya bukan hanya sekedar seru-seruan dengan hijrah tersebut, tetapi dia harus mendalami hakikat daripada Islam itu sendiri. Ya, dia harus mendalami Al-Quran dan dia harus mendalami sunnah Nabi SAW. Nah ketika dia mendalami, di situ dia akan mendapatkan orang-orang yang terbaik yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini. Dalam keadaan sebagian mereka dikhabarkan oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga, tapi mereka masih khawatir, mereka itu masih takut. Tidak membuat mereka, saya punya kunci surga loh, saya ini loh, saya itu loh, tidak. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, ya kalau seandainya aku mendengar suara dari langit dan dikhabarkan bahwasanya seluruh penghuni dunia semuanya masuk ke dalam surga, kecuali satu orang yang gak masuk surga, aku khawatir satu orang itu adalah aku satu orang itu. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Demikian juga ternukilkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, alangkah indahnya kalau aku menjadi seekor burung yang berterbangan satu pohon ke pohon yang lainnya. Kemudian ketika tiba ajal mati, sudah aku tidak dibangkitkan, aku tidak dihisab oleh Allah. Karena aku tidak tahu mana di antara dua tempat yang akan kumasuki. Dalam keadaan ini sahabat Rasulullah yang sudah mengumpulkan sekian banyak kebaikan. Jadi seseorang semakin dia banyak kebaikan, semakin banyak amalannya, semakin kuat imannya, dia akan semakin merendah. Ya, dia akan semakin, saya gak punya apa-apa. Ya, saya belum menjadi orang yang baik. Ya, saya belum menjadi orang yang sempurna, saya masih belajar. Tapi orang yang dia merasa dia sudah sempurna, sebenarnya ibadahnya kurang, sebenarnya ikhlasnya juga kurang, dia akan merasa saya sudah hebat loh, saya sudah keren loh, saya sudah suci loh. Sehingga karena dia merasa dia hebat, disitulah dia akan mulai menjudge orang-orang lain. Yang menurut dia ente najis, ente demikian misalnya ya. Jadi ini adalah fenomena yang sebenarnya bukan salah apa yang dia pelajari gitu loh, tetapi salah niatnya dia.
Iya, salah niatnya dia. Jadi seseorang ketika mulai berhijrah, ya nggak perlu terlalu banyak validasi dari manusia, tapi antara engkau dengan Allah dan terus engkau memperbaiki diri dan engkau akan dapat. Wow. Ya. Pertanyaan kedua dari Sabati. Dia tanya, ada fenomena orang yang royal banget sedekah atau traktir teman-temannya biar dicap dermawan Ustadz. Ya. Tapi giliran nafkah buat istri, buat anak, itu malah pelit, apalagi ke orang tua sendiri. Kenapa kita lebih sering peduli sama penilaian orang di luar keluarga kita sendiri ya? Apa hukumnya tuh Ustadz? Ya ini penting nih Bilal ya. Karena banyak orang ya apalagi di zaman sekarang ya, media sosial dan apa yang ada di dalamnya, sehingga banyak manusia itu haus validasi. Ya, haus validasi. Jadi pengen dia itu dipuji, disanjung oleh manusia yang lainnya. Padahal dalam konsep Islam, keluarga itu harus yang paling pertama dan utama. Ya itu konsep Islam. Ini bukan egois. Tapi dia berbicara tentang kedekatan. Berbicara tentang pengorbanan. Siapa sih paling besar berkorban untuk kita? Ibu kita dan ayah kita. Yang punya istri, siapa sih yang paling berkorban untuk kita? Istri kita. Dia tadinya dirawat oleh ibu dan bapaknya, yang mungkin dia nggak disuruh kerja di rumah, tiba-tiba kita bawa ke rumah kita, kemudian kita hamili dia, ya kemudian hidup seadanya dengan kita, suruh kerja, suruh ini, suruh itu, pengorbanan yang besar sebenarnya ya. Jadi dalam konteks dalam Islam itu sendiri, Rasulullah banyak menyebutkan hadis, diantaranya kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga kalian, dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Dan juga Nabi mengatakan dalam hadisnya, dinarun anfaqtu li ahlik a'dhamu ajran indallah. Harta yang kau infakkan kepada keluargamu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih agung, lebih mulia. Ya, demikian juga ketika ada seorang sahabat ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, pada waktu itu ketika beliau sakit, sehingga dengan sakitnya beliau ini, beliau ingin menginfakkan harta beliau lebih dari sepertiga. Ya, kemudian kata Rasulullah, sepertiga itu sudah cukup. Jadi nggak boleh seseorang menginfakkan hartanya lebih dari sepertiga ketika dia akan meninggal. Ya, karena Rasulullah mengatakan, dengan engkau ya meninggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Ya, jadi konsep Islam keluarga yang paling pertama dan utama. Kenapa? Disitulah keikhlasan seseorang. Ya, di situ dia nggak butuh validasi dari manusia. Tapi ketika dia suka balain teman, itu dia butuh validasi. Ada sesuatu yang dia berikan, itu bukan ketulusan. Agar dianggap, wah si fulan itu keren, dia dermawan, dia begini dan begini. Kalau keluarga ini kewajiban yang memang harus kita berikan saat ya. Dan itu mungkin dia tidak akan ada orang yang memuji dia seperti itu. Dan itu sangat bahaya. Ya. Pertanyaan ketiga dari Maulida. Dia nanya, aku punya ayah tapi tidak bisa obrol yang dekat dengan ayahku sendiri. Mungkin aku belajar banyak ya dari bagaimana Ibrahim dekat dengan Ismail. Bagaimana ya konsep agar orang tua itu bisa ngobrol lancar dengan anaknya? Dan ini permasalahan yang banyak dialami keluarga-keluarga ya. Jadi ketika saya sering pengalaman menyampaikan pengajian, di antara pertanyaan yang sering saya tanyakan, bapak-bapak, kalau ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada anaknya, bapak biasanya sampaikan langsung atau lewat istri? Gitu. Hampir semua jawabannya lewat istri. Terus saya tanya kenapa? Itu kan darah dagingnya kita. Kalau istri misalnya, kalau kita bercerai dan selesai masalah kan, dia sudah menjadi orang asing buat kita. Tapi namanya anak, mau gimana pun dia tetap anak kita. Kok kita bisa ngobrol sama siapa saja, kita bisa asik-asikan sama siapa saja. Kenapa dengan anak sendiri kita gak bisa asik? Kenapa dengan anak sendiri kita gak bisa lepas kita ngobrol? Kalau kamu bilang, wah saya sibuk Ustadz. Sesibuk apa sih ente dibandingkan Nabi Ibrahim? Sesibuk apa sih kita dibandingkan Nabi Yakub alaihissalam ngobrol sama anaknya? Anaknya cerita tentang mimpi. Ya, demikian juga Ismail cerita mimpi dengan anaknya. Demikian juga Rasulullah cerita diskusi sama putri beliau Fatimah. Ya, ketika Fatimah waktu itu capek, lelah ngurusin suaminya, ngurusin anaknya Hasan dan Husain, beliau mendatangi ayahnya, wah ayahku saya lelah, saya capek.
bisa nggak cari kepada saya seorang pembantu? Diskusi kan. Nah dan ini masalahnya Bilal, si bapak ya lebih memprioritaskan sesuatu yang berupa finansial yang harus dia berikan kepada anaknya. Betul itu kewajibannya. Tapi sebenarnya memberikan waktu kepada anak juga sesuatu yang lebih penting dari itu. Ya, lebih penting dari itu. Karena butuh kedekatan. Ayah butuh kedekatan dengan anak-anaknya. Sehingga dia mesti menjadikan dia itu sebagai teman curhat. Kita ketahui kehidupan manusia di zaman sekarang. Ketika dia nggak punya teman curhat yang baik, yang mengarahkan dia, kemudian dia curhat dengan orang yang jelek. Akhirnya apa? Terbawa kan. Apalagi zaman sekarang terlalu banyak kasus LGBT hari ini. Mungkin di antara faktornya itu tadi. Dia nggak bisa ngobrol sama ayahnya, dia nggak bisa berdiskusi sama ayahnya. Akhirnya dicoba diskusi dengan seseorang, tiba-tiba seseorang itu memang orang yang nggak benar gitu loh. Akhirnya dia merasa nyaman dengan orang itu. Ada sosok seorang laki-laki di tengahnya. Itu sangat berbahaya. Jadi memang mau nggak mau seorang ayah harus memberikan waktu untuk keluarganya. Ya diskusi malam, apalah diskusinya. Nah kalau seandainya memang aduh Ustadz ini soalnya sudah terjadi, kita sudah komunikasi tidak baik dan ini harus kita lawan. Ya kita ini harus kita lawan, gunung es ini harus kita hancurkan Bilal. Mungkin di hari pertama gak canggung ya. Ya tiba-tiba si anak ngomong sama ayah makan bakso yuk. Misalnya gitu kan, canggung tapi harus dipaksa. Jadi si anak harus berusaha semaksimal mungkin menghancurkan gunung es tersebut. Walaupun canggung di awal insya Allah. Ya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali itu akan menjadi cair. Ya, begitu juga seorang ayah. Ya ketika masa ngajak anak makan bakso sih. Masa ngobrol sama anak kayak berat. Harus ngelawan. Ya karena rumah tangga yang sehat itu adalah rumah tangga yang dimana terjadi komunikasi antara suami dan istri dengan anak dan anak dengan ayah. Jadi salah satu caranya buang semua egonya kita. Ya demi orang-orang yang kita cintai yaitu keluarga kita. Wow, buang semua egonya kita demi orang yang kita cintai. Ustadz, the worst advice yang Ustadz terima ya dalam setahun terakhir? Dalam setahun terakhir? Apa ya? Mungkin kalau tahun terakhir Anda nggak ingat ya. Tapi ada satu momen ya, dimana ketika waktu saya harus mengambil pilihan untuk lanjut ya sekolah, ya masih sekolah jurusan keduniaan atau mengambil jurusan ke arah agama seperti itu. Ya jadi ada hal-hal yang terkadang orang nyeletuk, itu mau belajar agama mau makan apa gitu, mau makan zikir, ya mau makan zikir atau makan apa gitu. Jadi seakan-akan ketika kita belajar agama itu dunia kita menjadi suram gitu, kita nggak punya masa depan. Ya tapi ternyata ya itu semuanya adalah hal yang mungkin di awal mungkin kita khawatir ya. Ketika terlalu banyak orang memberikan saran seperti itu mungkin kita akan khawatir. Tapi nyatanya ya Allah itu maha kaya gitu. Allah maha kaya, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Ya kepada orang-orang non muslim saja yang gak beribadah kepadanya Allah kasih rezeki. Ya apalagi kepada hamba-hambanya insya Allah. Ya selama kita merasa cukup dari apa yang Allah berikan, sebenarnya itulah sebuah kekayaan hakikatnya. Ya, jadi masukan-masukan seperti itu memang hal yang nggak perlu kita khawatir lah ya. Apapun itu tutup telinga dan terus berjalan. Kalau memang sesuatu yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Nah, wallahu a'lam. Selama keputusan itu adalah kebaikan. Mungkin jawabannya bukan sekarang, tapi sambil jalan ada kebuka cahayanya. Betul. Makasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua.